Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat atau tertulis dari kitab Mazmur pasal yang ke-41 ayat yang ke-13. Demikian firman-Nya. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu ketulusan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup dalam ketulusan bukanlah sebuah perkara yang mudah. Terlebih di tengah-tengah masyarakat yang semakin individualistis dan materialistis, saudara-saudara. Masyarakat yang kehilangan kepekaan untuk berbagi suka duka dengan orang lain. Karena masyarakat yang individualistis dan materialistis, saudara-saudara, adalah masyarakat yang tidak peduli terhadap keberadaan orang lain dan yang hanya menilai hidup dari sudut materi. Jika melakukan sesuatu kepada orang lain, maka selalu dinilai dari yang tidak diinginkan oleh kebenaran. Yaitu apa, saudara-saudara? Dari sisi untung dan rugi. Sementara orang yang tulus adalah orang yang tidak berlaku munafik. Orang yang tulus tidak memiliki tindakan yang dibuat-buat, saudara-saudara. Sikap lahiriahnya menjadi manifestasi dari sikap batiniahnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam beberapa Alkitab berbahasa Inggris menyalin kata ketulusan itu dengan kata integrity, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata integritas. Purwadarminta dalam kamus besarnya mengartikan integritas itu sebagai kesatuan, kesempurnaan, keterpaduan, dan ketulusan yang mendukung pembentukan pribadi manusia yang penuh dengan kemuliaan. Ringkasnya, saudara-saudara, seseorang yang tulus atau berintegritas adalah pribadi yang bersedia untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau pelayanan secara konsisten dan menjunjung tinggi nilai iman dan nilai etis yang dianut secara umum. Hal inilah, saudara-saudara, yang dilakukan oleh pemazmur dalam sapaan kita saat ini. Saudara yang terkasih, pemazmur selalu menjunjung tinggi ketulusan hatinya. Olehnya pemazmur sangat yakin akan selalu mendapat topangan dari Tuhan. Bukankah kalau Tuhan menopang hidup seseorang, saudara-saudara, pasti tidak akan tergoyahkan? Karena memang Tuhan kita adalah Allah yang sangat luar biasa, Allah yang maha kuasa, yang tidak mustahil bagi Dia. Saudara yang terkasih, harus diakui bahwa keadaan saat ini menyebabkan manusia telah mulai kehilangan ketulusan hati. Ketulusan hati kini menjadi langka. Keadaan dunia sekarang membuat manusia telah hidup dengan semaunya dan tidak mempedulikan hal-hal yang benar, saudara-saudara. Bahkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh dan meraih apapun. Lebih memilukan lagi, saudara-saudara, ketika anak-anak Tuhan mulai tidak memiliki integritas dalam menjalani hidupnya dan beranjak menjadi serupa dengan dunia ini. Firman Allah menasihatkan kita agar meneladani Raja Daud
yang walaupun dalam segala keterbatasannya, namun tetap hidup dalam integritas yang benar, hidup dalam ketulusan di hadapan Allah. Kita harus mempunyai integritas atau ketulusan dalam hidup ini, saudara-saudara. Pertama, dalam tingkah laku di tengah-tengah dunia yang semakin penuh dengan dosa. Perbuatan kita, saudara-saudara, harus selaras dengan firman Tuhan setiap hari. Sebab pada orang-orang tertentu hanya selaras dengan firman-Nya pada saat hari Minggu saja ketika beribadah. Namun di hari lainnya hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, yang kedua, dalam perkataan, seorang yang tulus atau berintegritas dalam berkata-kata selalu berkata ya jika ya dan tidak jika tidak, benar jika benar, salah jika salah. Saudara yang terkasih, ingatlah Tuhan akan selalu menopang mereka yang mempunyai ketulusan atau integritas dalam hidupnya. Dan jika Tuhan yang menopang hidup kita, tidak ada sesuatu kuasa apapun dari dunia ini yang akan menjatuhkan kita. Tidak ada sesuatu kekuasa dari dunia ini yang akan menghancurkan kita. Kalau Tuhan yang menopang kita, hidup kita akan penuh dengan kemuliaan, saudara-saudara, dan keberkatan yang berlimpah. Bagaimanapun keadaan dunia saat ini, marilah selaku orang percaya berjalan dalam integritas yang benar dan hidup dalam ketulusan. Tidakkah saudara-saudara di dalam Mazmur 24 ayat 4 sampai yang ke-5 dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Hiduplah dengan tulus dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk hidup tulus hati. Tidak ada embel-embel. Bapa, mari Engkau yang memeteraikan kebenaran firman ini melekat di dalam kehidupan kami, terkhusus para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga perjalanan kehidupan mereka Tuhan tidak ada berspekulasi, tetapi hidup tulus dan berintegritas, sehingga mereka Tuhan menjadi contoh, panutan, dan teladan, bukan menjadi batu sandungan. Izinkan Tuhan ketika para pendengar dalam kelemahan, Kau berikan kekuatan. Ketika mereka sakit, Kau berikan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, Engkau berikan jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu pasti akan terjadi. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, itu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu juga. Berkati mereka Tuhan di tengah-tengah rumah tangganya, berkati mereka di tengah-tengah usaha pekerjaan anak-anak mereka Tuhan. Berikan hikmat dan kepintaran. Yang belum bekerja, berikan pekerjaan. Yang sudah bekerja, jadikan contoh dan teladan. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa untuk saudara-saudariku dimanapun mereka berada. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Berikan mereka sukacita di dalam hidupnya. Terkhusus Tuhan itu aku, Mama Ella, hamba selalu membawakan dan memohon kepada Tuhan. Berikan dia Tuhan kuasa kesembuhan, sehingga hari-harinya bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu juga adikku Tuhan, Hermanto Tambunan. Berikan dia iman yang teguh, pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Dengan Tuhan segala sesuatu akan beroleh sukacita dan damai sejahtera. Pada pagi hari ini hamba tidak
Bapa berdoa Tuhan Yesus untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam, lalu bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga mereka Tuhan selalu terjaga dan selalu hanya memuliakan nama Tuhan dalam setiap hari-hari mereka. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba-Mu percayakan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.